lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi yang minggu lalu kami sampaikan di ibadah sore, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan saudara belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, shalom semuanya. Sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema untuk sore ini adalah membawa misi ilahi. Ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, membawa misi ilahi. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada banyak orang telah kehilangan akan pengertian tentang misi ilahi yang dititipkan kepada kita sepanjang kehidupan ini. Saya ketika menyembah Tuhan tadi, ya sepanjang kita menyembah Tuhan, saya dikasih pengertian sama Tuhan begini, saudaraku ya. Kita tentu pernah lihat atau pernah nanam sebuah pohon. Ya, misalnya saja kita menanam pohon mangga. Mungkinkah pohon mangga itu menghasilkan buah yang lain? Misalnya buah melon itu. Tanamannya mangga, ditanam mangga, tapi yang keluar melon. Logikanya mungkin atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena pohon mangga itu membawa pesan ketika dia ditanam, dia harus menghasilkan buah mangga. Nah, gambaran sederhana buat hidup kita. Waktu Anda dijadikan oleh Tuhan, Anda dilahirkan oleh Tuhan, Anda dikirim Tuhan untuk ada di muka bumi ini. Saudara dan saya itu dititipi sama Tuhan, namanya misi ilahi. Bilang sama-sama misi ilahi. Amin. Jadi ketika Anda dan saya lahir ke dunia ini, catat dengan baik. Tuhan menempatkan misinya di dalam diri kita. Katakan amin. Ada misi tertentu yang ditaruh Tuhan dalam diri kita, tidak bisa diganti dengan orang lain, tidak bisa diambil oleh orang lain, hanya Anda dan saya yang ada di posisi itu. Katakan amin. Ya, apa misi ilahi yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita? Mari kita akan buka sama-sama di dalam Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama supaya kita bisa menerima dan memahami firman ini dengan baik. Oke, Lukas 18
ayat 15 sampai dengan ayat 17. Mari sama-sama kita akan baca. 2, 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, 17, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini merupakan pesan penting yang disampaikan Tuhan buat Anda dan saya. Perhatikan dengan baik bahwa ketika saudara dan saya datang ke dunia ini, saudara membawa misinya Tuhan datang ke dunia ini. Katakan amin. Amin. Lukas 18 ayat 16 berkata, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Saudaraku, misi ilahi yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita itu adalah kemampuan untuk menjangkau anak-anak bagi Kristus. Katakan sama-sama, saya diberi kemampuan untuk menjangkau anak-anak bagi Kristus. 2, 3. Saya diberi kemampuan untuk menjangkau anak-anak bagi Kristus. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik ketika saya membaca ayat ini. Coba saudara, saya akan ulangi saudara untuk lihat dari ayat yang ke-15 ya. Coba saudara bayangkan bersama-sama bila yang ditolak oleh murid-murid itu adalah kita, kira-kira rasanya seperti apa? Dalam ayat yang ke-15, coba kita baca pelan-pelan lagi, 2, 3. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Sebentar, kira-kira sudah bisa nangkep enggak ayat ini? Satu ketika ada kumpulan orang tua membawa anak-anaknya yang kecil. Namanya orang tua, lihat Tuhan datang, lihat Tuhan Yesus ada di situ. Kita pesan apa? Waduh, mudah-mudahan Tuhan menumpangkan tangan supaya anakku jadi anak yang baik, supaya anakku diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika orang tua itu membawa anak-anaknya kepada Tuhan, lalu tiba-tiba dalam kalimat selanjutnya dikatakan melihat itu, melihat yang mana nih? Melihat orang-orang itu membawa anak-anaknya kepada Yesus, murid-muridnya bilang apa? Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Coba saudara jadi orang tuanya, ya anakmu sudah sodorkan kabar, sana sama Tuhan Yesus, minta supaya Tuhan Yesus urapi. Lalu tiba-tiba murid-muridnya marah dan berkata, jangan ganggu Tuhan. Ini bukan urusannya anak-anak, ini urusannya Tuhan sama orang-orang tua. Kira-kira orang tuanya tersinggung apa tidak? Singgung ya, kadang-kadang saya ngomong, tolong, anak siapa yang ganggu khotbahnya? Maknya udah tersinggung duluan, betul tidak? Ini dengan jelas orang tua membawa anak-anaknya kepada Tuhan, tapi ditolak oleh murid-muridnya. Tapi hal yang menarik yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-16, beda dengan apa yang ada dalam pikirannya murid-murid. Ayat 16 berkata, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, apa? Sama-sama? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi dari ayat ini Tuhan titipkan kepada kita satu misinya Tuhan yang ditaruh dalam hati kita. Apa itu? Kita harus menjangkau anak-anak bagi Kristus. Katakan sama-sama, saya harus jangkau anak-anak bagi Kristus.
Sekali lagi katakan dengan suara keras, 2, 3, saya harus menjangkau anak-anak bagi Kristus. Mungkin ini terdengar aneh nih Pak Gembala ini agak ngomong apa ini. Tapi saya ingin bagikan kepada saudara sesuatu yang mendasar, yang membuat kita semuanya ini akan sadar bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya sedang mengerjakan hatinya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus menjangkau anak-anak bagi Kristus? Yang pertama, ya, waktu dikatakan dalam ayat yang ke-16, Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang. Jangan menghalang-halangi mereka, ya. Saya ingin kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan ingin sampaikan hal penting ini. Yang pertama, anak-anak itu berharga dan penting bagi Tuhan. Bilang sama-sama, karena anak-anak itu berharga dan penting bagi Tuhan. 2, 3, karena anak-anak itu berharga dan penting bagi Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, ternyata kita sebagai orang tua ini harus bisa membagikan atau memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Bahkan mungkin kepada diri kita sendiri bahwa kita ini berharga. Yuk kita ucapkan sama-sama, saya ini berharga dan penting bagi Tuhan. 2, 3. Berharga dan penting. Catat baik-baik ya. Kita itu berharga dan penting bagi Tuhan. Bukan bagi kita toh. Bagi Tuhan kita ini berharga dan penting. Amin. Amin. Tuhan utus kita di dunia ini karena kita ini berharga. Kita ini penting. Katakan amin. Amin. Jadi saudara dan saya harus paham dengan baik kenapa saudara ditaruh Tuhan di bumi ini. Karena engkau penting. Amin. Bilang sama-sama, karena saya penting, maka saya ada di sini. Kalau Anda enggak penting, Anda sudah pulang. Betul? Kalau Anda sudah enggak dipakai Tuhan, Tuhan merasa, oh sudah enggak penting, ini Herman di sini, udah pulang. Tapi kalau Anda dan saya masih ada di tempat ini, itu artinya Anda berharga dan Anda penting bagi Tuhan. Katakan amin. Yes? Bayangkan loh saudaraku, ya Pak Purba dari Medan bisa ada di sini. Mungkin secara manusia berkata, cari sesuap nasi Pak. Tapi apakah kita cari sesuap nasi? Enggak. Itu cuma alasan kecilnya. Kita cari sesuap nasi. Tapi sesungguhnya ada misinya Tuhan. Dia harus ada di sini. Katakan amin. Contoh perhatikan. Harus menikah sama orang Kalimantan. Bukan? Orang Medan bisa nikah sama orang Kalimantan. Ada apa? Perhatikan. Ada misi pentingnya Tuhan. Harus melahirkan anak-anak yang luar biasa di Kalimantan. Amin. Yang unik lagi saudaraku, saya dengan Ibu Gembala, ini beda pulau, beda provinsi, beda suku, beda latar belakang. Kok bisa diketemukan Tuhan ada di sini dan harus menikah di sini, harus melayani di sini karena apa? Dengarkan ini baik-baik. Karena saya, karena kami berharga dan penting bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Kami berdua harus ada di sini supaya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karena Anda berharga dan penting bagi Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, kalau berharga, kalau kita ini berharga, kalau anak-anak kita ini berharga, saya mengerti kata berharga. Ya, berharga itu saya gambarkan seperti, ya sederhana saja, secontoh, cincin. Cincin dari emas. Anggap saja emasnya 10 gram. 1 gram berapa sekarang ya? Ada yang tahu? Hah? 700-an. 1 gram 700. Kalau 10 gram? 7 juta. Berharga apa tidak? Berharga. Saya mau tanya, apakah saudara akan taruh sembarangan? Tidak. Itu sebabnya Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kalau engkau merasa hidupmu berharga, bawa kepada Tuhan. Kalau engkau merasa anak-anakmu itu berharga, harus dibawa kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku.
Jangan hambat mereka, jangan batasi anak-anakmu untuk datang kepadaku, kata Tuhan. Kenapa saudaraku? Tuhan berkata, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Saudaraku, barang berharga ini, kalau mau istimewa, harus berada di tangan yang tepat. Katakan amin. Ya, harus ada di tangan yang tepat. Saya lagi nyiapin satu materi buat youth campnya anak-anak di Ngabang. Mereka punya tema keren sekali, Shining Generation. Waktu saya lagi nyiapin, saya berdoa, saya bergumul, saya dapat sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah gambaran kenapa kita ini mesti dibawa kepada Tuhan. Saudara, kita ini di mata Tuhan itu seperti batu yang berharga, tapi belum jadi. Satu teman saya yang nanti akan datang waktu KKR tanggal 24 nanti, dia ini orang yang hobi batu. Beberapa tahun yang lalu datang ke Kalimantan Barat, sebelum fenomena batu akik muncul, setiap kali saya ajak jalan ke Kalimantan itu matanya lihat ke bawah, saudaraku. Karena dia bilang batunya di mata dia, mata saya sih biasa aja, ya. Tapi di mata dia, batunya orang Kalimantan tuh bagus-bagus, saudaraku. Jadi dia jalan itu, dia nyari batu. Jadi enggak tertarik yang lain, dia lihat batu. Saya lihat batu itu biasa saja. Tapi dia lihat batu itu, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa sekali, saudaraku, yang dikasih Tuhan ya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku ya? Saya cuma kasih gambaran begini, sama kita sama Tuhan. Tuhan lihat hidup Anda luar biasa. Bilang sama-sama, Tuhan lihat hidup saya luar biasa. Meskipun orang lain bilang biasa-biasa. 2, 3. Tapi Tuhan lihat saya berharga dan penting. Saya dapatnya itu. Wih, iya ya. Dan perhatikan, ketika batu itu dibawa ke tangan yang tepat, ke tangan sang tukang batu. Batu itu diapakan? Dipoles, dibentuk, digosok. Betul ya? Batu itu digosok, batu itu dipoles. Jadi apa? Mantap, mengkilat. Amin. Kenapa anak-anak harus datang kepada Tuhan? Supaya dia menjadi batu-batu yang berharga. Katakan amin. Kita ini kalau tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Nah, sekali lagi saudaraku ya, kenapa kita harus menjangkau anak-anak? Karena anak-anak itu berharga dan penting bagi Tuhan. Nah, coba kita lihat sama-sama realita tentang anak-anak di sekitar kita. Ya, kita perlu perhatikan baik-baik. Survei membuktikan bahwa 1/3 penduduk Indonesia adalah anak-anak. Bilang sama-sama, 1/3. Nah, jumlah 1/3 itu kalau dihitung secara jumlah, itu setara dengan 85 juta penduduk Indonesia itu adalah anak-anak. Oke? Nah, dari 85 juta itu, 2/3-nya hidupnya beresiko. Kenapa dikatakan beresiko? Karena 100 juta anak di dunia itu tinggal di jalanan. 153 jutanya adalah kehilangan satu atau kedua orang tuanya. 2 juta anak diperjualbelikan setiap tahun, dan 29 juta anak mereka meninggal setiap hari. Setiap hari itu ada 29 juta anak meninggal di dunia. Dunia ya. Mereka sebagian besar meninggal karena apa? Karena penyebab yang dapat dihindarkan. Misalnya gini, anak ini demam tinggi. Tapi sayang orang tuanya enggak peduli. Paling sembuh nanti, dicuekin saudaraku. Ternyata demam tinggi dia kena demam berdarah. Tidak tertolong. Mati dengan sebab yang dapat dihindarkan.
Tapi karena orang tuanya nggak peduli, anak ini akhirnya mati. Dan mati sia-sia, beresiko. Bayangkan ya, ngeri ya, ada anak-anak 29 juta. Mereka mati dengan penyebab yang sebenarnya mereka dapat dihindari. Ini mati sia-sia. Berikutnya, mereka beresiko, sering dibully. Ya, sering dibully. Ada di antara anak-anak yang saya temukan, kalau di sekolah, waduh, kalau udah ketemu dengan teman itu, dibully saudaraku ya. Saya ngalamin, nama saya Gersom, dipanggil Ger Becak. Itu bully apa enggak? Bully saudaraku, saya dibully. Apalagi yang ngebully ini orang sanke saudaraku ya. Wah itu saya sakit hati saudaraku ya. Kita mau lawan enggak bisa, orang tua enggak tanya, orang tua enggak peduli. Anda bisa bayangkan, anak-anak beresiko, dibully, kecanduan internet, ya, pornografi, korban kekerasan, kecanduan narkoba, dan beberapa zat adiktif yang lain. Dan 2/3 tidak mengenal Tuhan. Saya lihat di sekeliling kita ini juga, di Pontianak di Timur masih banyak anak-anak yang belum kenal Tuhan. Kita lihat setiap hari, dari tingkah lakunya kita tahu dia belum kenal Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda melihat informasi ini? Bagaimana kira-kira perasaannya Tuhan? Tuhan lihat anak-anak ini berharga. Tuhan melihat anak-anak ini penting. Tuhan lihat, ya, saya bisa bayangkan Tuhan melihat kita itu seperti kita ini lihat cincin dari emas 10 gram misalnya, berharga. Apakah kita akan biarkan begitu saja terhilang atau kita ingin menjangkau mereka? Ya. Itu sebabnya saya ingin mengajak setiap saudara, ayo kita sama-sama untuk menjangkau anak-anak bagi Tuhan. Amin saudaraku. Ayo kita jangkau. Caranya gimana kita menjangkau anak-anak bagi Tuhan? Ya. Caranya sederhana, ya. Yang pertama, bawa mereka mendekat kepada Tuhan. Saya kadang-kadang sedih kalau lihat orang tua. Mana anaknya? Ada di rumah, enggak sembahyang. Apa ya? Anak-anak, pesan buat kalian. Hidupmu tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Amin. Kita ini seperti batu. Bilang sama-sama, seperti batu. Semua bilang seperti batu. Batu kalau mengkilat harus diapakan? Dipoles. Kadang di-cut. Makanya kadang-kadang orang tua itu ngomong sama kita, berdoa. Malas, itu dipotong. Ayo ke gereja. Saya ngerasakan waktu kecil, ya, hari Minggu jam 4:30 itu mama saya udah teriak. Saya di lantai 2, mama saya di bawah. Kerja mami saya kalau hari Minggu nata perjamuan kudus. Sambil nata perjamuan kudus dia lihat, dia menghadap ke jam dinding terus ini. Mulai 4:30 dia mulai berteriak, Gersom, bangun. Setiap Minggu pagi orang tua saya mengingatkan saya untuk cari Tuhan. Sakit enggak? Sakit, orang enak-enak masih tidur. Ya. Tapi itu membawa saya mendekat kepada Tuhan, membuat saya menjadi seperti batu yang berharga itu. Kita di-cut, kita dipoles, digosok, digerinda, dihalusin, dikasih celup sama air, ya. Sakit enggak? Sakit itu. Tapi satu ketika tukang batu ini selesai dalam pengerjaannya, dia panggil saya, Pak, ini Pak cincinnya sudah jadi. Wah, udah hilang bentuknya yang semula. Yang enggak berbentuk, yang jelek itu hilang semuanya. Yang nampak hanya apa? Batu yang indah. Amin. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita bawa hidup kita kepada Tuhan, kita akan bisa menjadi seperti batu yang indah, berharga. Katakan amin. Yang kedua, perhatikan hubungan mereka dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti contoh di awal saya bilang, kita ini seperti pohon yang harus menghasilkan buah yang baik. Peribahasa berkata, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tuhan kasih gambaran. Jadi bagaimana nanti kita bisa seperti itu? Kita mulai dulu perhatikan hubungan mereka dengan Tuhan. Ya. Karena ketika mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka mereka akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur pasal 1. Menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tetap hijau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tanggung jawab kita itu memastikan anak-anak kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Karena ketika mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka anak-anak kita apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini terjadi. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwa, segenap jiwaku, kan ku sembah, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya. Ku senang hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya. Tuh senangkan hatimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Hidupku sekarang Ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan. Segenap hati, Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. kan ku sembah, Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. ku Mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu. cinta kasih. Mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Aku berdoa kasih-Mu kepada Tuhan tidak berubah untuk selamanya. Tuh senangkan tak berubah, tak berubah. Mari saudara nyanyikan dengan segenap hatimu. Sedang pelayan bersama di kudus nama ke depan. Hidup selamanya. Tuh
Ku senangkan hatimu tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, sekali lagi, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralaba ralaba yase, ya ralaba sherara orabo. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat hatimu menyembah. Yeah, yeah. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 yasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba 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 ralaba. Kami menyembah Raja segala raja. Kami menyembah. Oh, sore ini Roh-Mu bekerja dengan dahsyat. Sore ini Roh-Mu dahsyat bekerja di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Beri kami Roh-Mu Tuhan. Hikmat-Mu bekerja. Hikmat-Mu, Hikmat-Mu turun atas kami. Urapilah, urapilah. Haleluya. Hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan pesan firman Tuhan sore ini. Namun hamba berdoa biarkan Roh Kudus tidak berhenti untuk terus memberi pengertian kepada kami. Supaya kami mulai memperhatikan anak-anak yang Tuhan percayakan. Bagian dari misi-Mu yang Kau taruh dalam diri kami. Kami boleh peka dan kami mulai Tuhan berikan otoritas untuk bisa membawa anak-anak kami mendekat kepadamu. Bawalah kami dengan hikmat-Mu memperhatikan hubungan mereka dengan Tuhan. Kami juga memberi teladan hidup Tuhan. Kami jadi papa dan mama yang bisa jadi contoh bagi anak-anak. Dan kami punya hubungan yang manis dengan anak-anak kami. Tolong kami Roh Kudus, tanpa-Mu kami tidak bisa. Sebab itu Roh Kudus, hidupkan Roh-Mu dalam kami. Kami perlu Engkau. Haleluya. Sekarang kami akan terima perjamuan kudus. Mari urapi semua kami Roh Kudus. Layakkan kami untuk terima roti dan anggur yang adalah tubuh-Mu sendiri.
ketika roti dan anggur ini dibagi-bagikan dan dinikmati oleh semua kami yang mempercayai, maka ada kuasa yang mengalir dari tatamu. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau merestorasi kami yang rusak, dan Engkau memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Terlebih ketika Tuhan berfirman hari ini, agar kami boleh menyampaikan, menjadi pembawa misi ilahi di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh mewariskan kehendak Tuhan di kehidupan generasi kami selanjutnya. Layakkan kami Tuhan untuk terima roti dan anggur ini, dan kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Kami perlukan keajaiban, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Angkat roti dengan tangan kananmu. Firman Tuhan berkata demikian, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Saya percaya di tanganmu hari ini adalah tubuh Kristus yang berkuasa atas hidupmu, amin. Mari katakan dengan percaya, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, yang meminum aku,
akan hidup oleh karena aku. Amin. Saya percaya di tanganmu hari ini adalah darah Kristus yang berkuasa. Amin. Ketika kita minum, kita akan hidup oleh karena Yesus yang hidup di dalam kita. Saya percaya di tanganmu hari ini darah Kristus yang berkuasa. Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami saya undang Bapak Christian Santiko berdoa. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Katakan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan katakan kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan. Kami selalu memerlukan-Mu ya Tuhan. Kami yang hina ini ya Tuhan. Kami yang lemah ini ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau ya Yesus. Kami memerlukan keajaiban-Mu. Kami memerlukan pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pelajaran-Mu pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Yang begitu indah ya Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Yang memberikan kekuatan keimanan kami. Mengubah ke setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Hati seperti anak-anak ya Tuhan menyambut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah persiapkan anak-anak ya Tuhan Yesus. Yang punya kerajaan Allah. Dan kami punya tanggung jawab ya Tuhan. Daripada-Mu ya Tuhan untuk membimbing anak-anak ya Tuhan Yesus. Anak-anak kami maupun anak-anak yang ada di Alpha Center ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tuhan akan memberkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati lebih-lebih sesuai dengan janji firman-Mu. Memberkati seisi keluarganya Tuhan Yesus. Berkat-berkat daripada Engkau ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi akan memberkati setiap saudara. Olehnya,
Saya rindu setiap Anda boleh membagikan apa yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran hari ini kepada setiap kita. Dan jangan lupa untuk Anda boleh menuliskan kesaksian Anda, berkat Anda melalui form respons yang dibagikan oleh setiap host yang ada. Bagikan kepada kami apa berkat yang Anda dapatkan melalui pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan.